Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, baik. Adakah hari ini yang izin tidak berangkat? Berangkat semua, Bu. Baik, karena semuanya berangkat, kita mulai pembelajaran kali hari ini ya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya adakah yang masih ingat pembelajaran kita pada pembelajaran sebelumnya? Masih ingat? Atau sudah agak lupa? Masih, Bu. Baik, ya apa coba? Tentang ekosistem. Ya, tentang ekosistem, tepatnya pada subbab interaksi antar komponen penyusun ekosistemnya. Baik, sebelumnya coba amati gambar-gambar berikut. Nah, dari gambar-gambar tersebut, adakah kegiatan yang pernah kalian lakukan? Ada, Bu. Ada, Kegiatan Bu. yang mana? Yang Satu, menanam dua, itu, yang gambar bawah, menanam pohon. Yang menanam pohon. Oh, nah kira-kira dampak dari kegiatan tersebut bagi ekosistem dan juga lingkungan kira-kira apa? Dampaknya dari menanam pohon. Lingkungannya jadi segar karena banyak pohon. Lingkungannya jadi segar, berarti dampaknya itu baik ya. Nah, kali ini kita akan bahas hal tersebut, yaitu dampak dari aktivitas-aktivitas manusia pada lingkungan atau ekosistem. Nah, nanti ada 3 tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, melalui studi literatur, peserta didik dapat mendeskripsikan pengaruh aktivitas manusia terhadap keberadaan suatu ekosistem dengan benar. Yang kedua adalah, melalui studi literatur dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mendeskripsikan jenis-jenis kegiatan manusia yang dapat mengganggu ekosistem dengan benar. Yang terakhir, melalui studi literatur dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis perilaku yang mencerminkan pola hidup ramah lingkungan dengan tepat. Nah, dari ketiganya akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita akan ingat dulu kesepakatan kelasnya. Yaitu yang pertama, datang ke kelas tepat waktu, tidak meninggalkan pembelajaran tanpa izin guru, saling bekerja sama, berpartisipasi aktif, mendengarkan dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Bisa diikuti ya kesepakatan kelas kita? Bisa, Bu. Baik. Nah, sebelumnya Bisa, Bu. kita mulai dengan orientasi permasalahan yang ada. Nah, coba kalian baca skenario tersebut. Ada dua gambar tentang polusi. Dan skenarionya, di sebuah kota kecil terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang menyebabkan polusi udara meningkat. Warga mulai mengeluhkan kesehatan pernapasan, tanaman di sekitar kota layu, dan beberapa hewan mulai berkurang jumlahnya. Nah, coba kalian tuliskan dampak yang mungkin terjadi akibat permasalahan-permasalahan tersebut. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Dampaknya itu buruk terhadap lingkungan. Dampak buruk ya terhadap lingkungan. Nah, dari aktivitas manusia tersebut ternyata memberikan masalah yang berdampak buruk bagi lingkungan. Nah, dari permasalahan tersebut, baik semuanya, untuk kegiatan selanjutnya kita akan
mengerjakan LKPD yang telah saya bagikan bersama dengan kelompok masing-masing yang sudah dibagi sebelumnya. Bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Bisa, Baik. Bu. Silakan dulu berdiskusi bersama teman-temannya. Apakah ada kelompok yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKPD? Sejauh ini tidak, Bu. Ya, ini tidak. Baik. Atau mungkin sudah ada kelompok yang sudah selesai dari pengerjaan LKPD-nya? Sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, selanjutnya, kegiatan selanjutnya di slide selanjutnya, kita akan melakukan presentasi ya. Apakah kelompok yang mau maju presentasi? Atau nanti Ibu tunjuk? Nanti kelompok yang presentasi bisa mendapatkan nilai tambahan juga, dan kelompok lain juga bisa menanggapinya. Baik, ada yang mau presentasi? Ditunjuk aja, Bu. Ditunjuk? Oke, baik. Kelompoknya Mbak Ansatur, coba. Iya, Bu. Di LKPD-nya bisa dilihat, bisa dipresentasikan hasil LKPD-nya. Iya, Bu. Ini kan ada beberapa kegiatan yang tersedia di gambar tadi. Di antaranya yang pertama itu kan gambar petani yang sedang melakukan aktivitas di sawah. Itu lagi menyemprot pestisida kan, Bu? Atau Itu pestisida ya, taninya. ketika pestisidanya itu diberikan pada tanaman padi tidak sesuai dengan takarannya atau kelebihan, itu tidak berdampak baik pada lingkungan karena bisa merusak keseimbangan ekosistem. Terus yang kedua, apa Bu tadi gambarnya? Yang kedua ada gambar dari polusi. Iya, yang polusi tadi, polusi udara tadi, ketika banyak asap maka akan menimbulkan polusi udara yang berdampak tidak baik juga pada lingkungan, akan menyebabkan banyak gas karbon sehingga salah satunya bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Terus selanjutnya ada kegiatan menanam pohon. Kegiatan menanam pohon itu adalah salah satu kegiatan yang baik untuk kelestarian lingkungan. Dari menanam pohon tadi bisa menjadikan lingkungan asri, sejuk, udaranya bersih. Begitu, Bu. Dan gambar yang satunya tadi itu gambar perkebunan, alih lahan dari perkebunan. Alih lahan itu salah satu kegiatan mungkin kurang bagus ya, Bu. Seumpama kalau di daerah-daerah Kalimantan atau Sumatera yang semula itu berupa hutan atau ladang dialihfungsikan sebagai pabrik atau perumahan, itu jika tidak dilakukan dengan bijak mungkin akan merusak ekosistem juga, Bu. Banyak pohon-pohon, hutan-hutan itu
menjadi berkurang sehingga jumlah oksigen juga berkurang, udara menjadi kotor, banyak polusi. Mungkin seperti itu, Bu, dari diskusi kelompok kami. Baik, sebelumnya tepuk tangan ya untuk kelompoknya Anisatur ya. Kita beri tepuk tangan mungkin melalui reaksi ya. Baik, terima kasih ya kepada kelompoknya Anisatur. Baik, dari pembelajaran kita hari ini adalah tentang pengaruh manusia, aktivitas manusia terhadap lingkungan atau ekosistem. Nah, dari aktivitas-aktivitas tersebut ada yang berdampak positif dan juga ada yang berdampak negatif. Bisa ya, dari manusia itu merupakan spesies di bumi yang paling mendominasi. Oleh karenanya, dari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, nah nanti bakal berdampak terhadap suatu ekosistem. Nah, seperti tadi, ada penyemprotan pestisida, ada baiknya, tapi juga ada buruknya jika berlebihan. Polusi itu juga berdampak buruk bagi lingkungan, alih lahan, itu juga lebih banyak berdampak buruknya. Dan yang terakhir baru adalah konservasi atau juga bisa melakukan penanaman pohon, itu akan berdampak baik bagi lingkungan. Baik, sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini? Baik, dari Mbak Isya, mungkin ada yang ditanyakan tidak? Sudah cukup jelas. Ya, baik, sudah cukup jelas ya tadi pembelajaran kita hari ini. Baik, sekarang coba kita akan merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan pada slide selanjutnya. Nah, dari refleksi kita pembelajaran kita pada pagi hari ini, apa saja yang selanjutnya lagi slide-nya? Nah, yang pertama, coba apa saja pengetahuan yang kalian dapatkan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini? Apa saja pengetahuan yang kita dapatkan? Ada yang bisa menjawab apa pengetahuan yang kita dapatkan dalam pembelajaran kali ini? Ayo coba Mbak Anisatur, coba. Mungkin kita menjadi tahu, Bu, perilaku mana yang dapat buruk terhadap lingkungan, seperti tadi alih lahan, kegiatan yang mengakibatkan polusi, terus kegiatan-kegiatan yang berdampak baik pada lingkungan seperti konservasi, penanaman kembali tumbuh-tumbuhan, seperti itu, Bu. Baik, ya, terima kasih ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang pengaruh manusia, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan atau manusia terhadap ekosistem atau lingkungan. Nah, yang kedua, coba apa saja hal menarik yang kalian rasakan selama mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini? Menarik. Coba dari kegiatan tadi. Ya, tadi siapa yang menjawab? Saya, Bu. Ya, coba. Yang menarik itu kita jadi tahu kalau ternyata kegiatan yang menurut kita baik seperti pestisida di sawah menyebabkan pestisida, ternyata juga ada dampak negatifnya juga, seperti itu. Kita mendapat pengetahuan-pengetahuan baru ya. Baik, yang terakhir, kira-kira apa saja kendala atau kesulitan yang kalian hadapi saat mengikuti pembelajaran kali ini? Adakah yang mengalami kendala? Ada? Coba dari Mbak Anisatur tadi, ada kendala tidak?
Sejauh ini belum sih, Bu. Belum, tidak ada ya. Baik, yang selanjutnya Mbak Isya, ada kendala? Dari saya, alhamdulillah, saya merasa tidak ada kendala dalam belajar materi ini karena kegiatan yang disebutkan Bu Guru tadi itu sering saya lihat dan saya alami di kehidupan sehari-hari saya. Oke, baik ya. Untuk sekali ini tidak ada yang mengalami kendala ya. Baik, ya karena kita sudah mempelajari beberapa hal tadi, kita akan mencoba menguji kemampuan kalian dengan beberapa soal yang saya kirim melalui link Google Form yang saya kirim di grup WhatsApp ya. Coba kalian kerjakan dalam waktu 5 menit ya, ada beberapa soal tersebut. Baik, bisa dimulai. Sudah selesai ya semuanya mengerjakan? Sudah, Bu. Baik, karena semuanya sudah selesai mengerjakan, dan saya lihat juga semuanya nilainya juga cukup baik. Jadi terlihat ya kalian semuanya sudah paham. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari lagi terkait metode konservasi yang ada di lingkungan. Tadi kita sudah belajar ya bahwa konservasi itu berdampak baik. Nah, nanti kita akan belajar lagi apa saja metode-metode dari konservasi itu. Nah, baik. Sebelumnya, terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik semuanya. Baik, kita akan akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Baik, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran kita pagi hari ini. Baik, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.